Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan DM dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya bilang seperti ini. Mbak Asih, maaf ya melenceng dari isi video. Saya sudah 4 bulan kerja di Singapura, tapi kenapa ya Mbak sampai sekarang kadang-kadang saya masih suka merasa sedih dan nangis. Apakah ini wajar? Nah, jadi di sini ya buat teman-teman semuanya yang mungkin kalian baru pertama kali datang bekerja di Singapura, kalian mungkin sudah dapat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan sudah 1 tahun tapi masih merasa sedih dan kadang juga sering menangis. Hal seperti ini wajar ya teman-teman. Karena apa? Di sini saya juga merasakan hal yang sama seperti yang kalian rasakan waktu saya pertama kali datang ke Singapura. Waktu itu saya belum nikah teman-teman ya. Sudah pasti saya di sini merasa kangen banget dengan ibu ya, apalagi saya masih embok-embokan teman-teman ya. Pertama kali waktu itu saya benar-benar pertama kali bekerja, dan di Indonesia saya belum pernah yang namanya bekerja dimanapun ya, entah itu di toko, entah itu kerja di pabrik atau dimanapun, saya belum pernah teman-teman ya. Waktu saya lulus SEMEA itu pengalaman saya pribadi, saya langsung masuk ke PT ya, daerah Jakarta, karena di desa saya belum ada PT. Waktu itu di Ngawi belum ada PT teman-teman, tapi untuk saat ini yang namanya PT sudah menyebar kemana-mana ya. Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, pokoknya sudah ada di mana-mana ya. Jadi di sini saya itu teman-teman merasakan hal yang sama, sedih banget, nangis. Itu setiap hari saya nangis. Karena apa? Ya itu tadi, karena masalah ya, mungkin dimarahin sama majikan, mungkin kena komplain sedikit aja dari majikan kita, itu sudah benar-benar sakit hati, nangis. Terus akhirnya kepengen pulang ke Indonesia, telepon ibu, "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." Terus ngomong, kita curhat ya, "Bu, saya mau pulang aja lah, saya nggak mau kerja, sudah finish potongan Bu, saya nggak betah, saya mau pulang." Terus dikasih tahu sama ibu, dikasih support sama ibu. Ibu bilang, "Nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu mau kerja apa? Kamu mau ngapain di Indonesia? Sudah finish potongan Dok, lanjut sampai finish 2 tahun. Nanti kalau kamu udah ada modal, kalau kamu kepengen pulang ya monggo." Ya, itu kata-kata dari ibu saya teman-teman ya. Karena di sini kalau kita nggak ada yang mensupport kita, nggak ada yang mendukung kita, dan keluarga yang ada di Indonesia itu nggak tahu posisi kita di luar negeri itu seperti apa, kayak gitu kan, kita nggak bisa bakalan sekuat ini. Karena di luar negeri ini kalau kita sudah masuk di rumah majikan, semuanya bakalan kita yang akan menghandle ya. Itu tentang pekerjaan. Belum lagi kita dihadapkan dengan majikan, dan di sini majikan itu sifatnya beraneka macam ya. Ya untung-untung alhamdulillah kalau kita dipertemukan dengan majikan yang pengertian, majikan yang baik hati, majikan yang sabar. Tapi kalau sebaliknya, misalnya kita dipertemukan dengan keluarga majikan yang sebaliknya teman-teman, ya Allah, benar-benar kita akan merasa di situ benar-benar tertekan, merasa tersiksa. Ya Allah, seperti ini rasanya berjuang di negara orang. Dan kalian pasti bakalan merasa sedih banget. Nanti ujung-ujungnya pasti kalian akan minta pulang ke Indonesia. Tapi di sini saya kasih support buat teman-teman semuanya ya, bahwasannya ya seperti ini Mbak proses untuk bekerja di Singapura. Ya saya pikir bukan di Singapura saja teman-teman ya. Entah itu kalian mau kerja di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, ya semuanya sama prosesnya seperti ini ya. Karena kita di sini kan ngikut majikan, kita bekerja dengan majikan ya, kita harus mau berproses. Untuk proses adaptasi itu juga memang nggak mudah teman-teman ya. Yang awal mulanya kita ini nggak kenal dengan mereka semua,
Dan akhirnya kita di sini tinggal satu rumah. Ya, kita tiap hari dipertemukan dengan keluarga majikan. Kita dipertemukan dengan suasana yang baru kayak gitu. Kita di sini harus semuanya belajar, teman-teman, ya. Belajar entah tentang pekerjaan, belajar tentang adaptasi dengan keluarga majikan, belajar tentang bahasa juga. Semuanya nggak ada yang gampang, ya. Dari sini buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian benar-benar ada niat kepengen menjadi orang yang sukses, kepengen membahagiakan keluarga, ya kalian benar-benar harus niatkan dengan ikhlas, niatkan dengan tulus. Jangan sampai niat kalian itu hanya separuh. Karena apa? Niat yang hanya separuh ini, teman-teman, misalkan nggak full, ya, nantinya ya saya itu cuman khawatir kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan kalian sudah misalkan potongan itu 6 bulan, sudah berada di 5 bulan potongan dan tinggal 1 bulan lagi, terus kalian bakalan berpikiran, wah 1 bulan lagi potongan sudah habis, nanti setelah ini aku mau pulang aja lah, mau ngomong sama majikan, aku mau minta pulang ke Indonesia, aku udah nggak betah, aku kepengen banget pulang ke Indonesia, pokoknya aku udah rindu banget dengan keluarga yang ada di Indonesia, sudah rindu banget dengan ibu. Pasti kalian bakalan menangis, kalian bakalan sedih banget. Tapi kalau kalian benar-benar niatnya itu sudah niat 100% kepengen merubah nasib, kepengen menjadi orang yang sukses, insya Allah teman-teman, kalian bakalan bisa yang namanya menahan emosi, kalian bisa yang namanya mengontrol rasa rindu kalian itu. Ya kita semua di sini memang sama, teman-teman. Saya pun juga rindu dengan keluarga, rindu dengan orang tua. Tapi kita di sini punya HP, teman-teman. Ya, kita bisa yang namanya video call, ya, kayak gitu. Misalkan ya yang masih baru, masih pertama kali ke Singapura, ya mungkin dibatasin tentang HP, mungkin dikasihnya seminggu sekali atau 3 hari sekali atau mungkin lah ya 5 hari sekali, tergantung dari majikan kalian, ya. Tapi di sini ya memang seperti itu prosesnya, teman-teman, ya. Saya dulu malahan ya yang awal pertama kali datang ke Singapura ini, saya 2 tahun pertama nggak ada HP, teman-teman. Ya, di sini saya nggak omong kosong, saya share apa yang saya rasakan, share tentang pengalaman saya. 2 tahun pertama saya nggak ada HP, 2 tahun pertama saya nggak ada libur. Bagaimana rasanya, teman-teman? Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai 6 tahun di satu majikan. Jadi di sini memang prosesnya seperti ini, teman-teman, ya, nggak ada yang gampang. Untuk kita menjadi orang yang sukses itu merintisnya dari bawah, benar-benar dari bawah, ya. Kalau kita kepengen menjadi orang yang benar-benar sukses, kepengen membahagiakan keluarga, kepengen mencari masa depan yang lebih cerah, ya memang prosesnya seperti ini, ya. Tapi nanti insya Allah kalau teman-teman semuanya setiap harinya sudah terbiasa dengan rutinitas hal seperti ini, sudah terbiasa, sudah tahu bahwasanya oh majikan saya sifatnya seperti ini, itu akan menjadi sebuah kebiasaan buat kalian, ya. Tapi di sini saya berpesan, misalkan kalian semuanya merasa nggak nyaman, merasa tertekan, lebih baik kalian ngomong jujur sama majikan bahwasanya mem atau sir, sorry saya mau pindah majikan. Terus misalkan ditanya apa alasannya, kalian harus menjawab dengan jujur, teman-teman, ya. Misalkan tentang pekerjaan kalian yang membuat kalian merasa tertekan, misalkan ada pihak lain yang membuat kalian merasa tertekan, ya seperti itu harus ngomong sejujurnya. Misalkan majikan nantinya ngasih solusi, atau misalkan mungkin nantinya agent ngasih solusi dan kalian itu menerima solusi itu dengan lapang dada, ya siapa tahu kalian bisa lebih legowo, ya. Tapi misalkan kalian benar-benar merasa nggak mau lah, pokoknya saya nggak mau bekerja di sini dan saya minta pindah, ya kayak gitu, ya. Jadi di sini persyaratan untuk pindah majikan itu, teman-teman, itu nggak gampang. Misalkan majikan kalian itu nggak mau tanda tangan, kalian terpaksa harus pulang ke Indonesia, ya seperti itu. Tentang tiket pesawat nanti
pasti majikan yang akan membelikan. Tapi di sini harus hati-hati ya teman-teman dalam mengambil keputusan. Karena apa? Biasanya kalau majikan itu sudah merasa kecewa dengan sikap kita, ya, majikan bisa aja melaporkan kita bahwasanya kita itu akan di blacklist kayak gitu ya. Jadi di sini nggak segampang yang kita inginkan. Harus benar-benar ada persetujuan antara kedua belah pihak ya. Jadi di sini kita nggak bisa menyelesaikan dengan sepihak saja. Misalkan ngotot, jadi apa-apa pokoknya saya nggak mau bekerja di sini, saya mau pindah, saya mau transfer, saya mau minta balik ke agent. Jangan memakai emosi ya teman-teman, harus dengan benar-benar kita sabar, kita minta sama majikan bahwasanya mem, sir, sorry saya nggak bisa bekerja di sini, dan itu kalian harus ngasih alasan yang kuat ya, jangan sampai ngasih kekecewaan sama majikan ya teman-teman. Oke, so di sini buat kalian semuanya yang saat ini masih berjuang, masih dalam proses tahap potongan gaji, semangat ya teman-teman, pokoknya tetap semangat dan ingatlah dengan tujuan awal bahwasanya kita bekerja ke Singapura ini kita kepengen merubah nasib, kita kepengen mencari kehidupan yang lebih layak, kita kepengen mencari modal untuk nantinya pulang ke Indonesia. Ya mungkin aja ada yang kepikiran kepengen menyekolahkan anak, ada juga yang kepikiran kepengen nantinya bisa yang namanya membangun rumah atau lain sebagainya ya. Karena di sini yang namanya kita bekerja ke luar negeri sudah pasti punya impian ya, kayak gitu. Oke teman-teman ya, misalkan buat kalian semuanya yang kepengen tanya-tanya entah itu tentang apa aja ya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya bahas lewat video ya, kayak gitu. Dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya. Semoga teman-teman yang masih ada di Indonesia segera mendapatkan majikan, segera terbang ke Singapura. Semoga kalian semuanya merasa betah, nyaman, tinggal di rumah majikan, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi ya. Pokoknya tetap ingat dengan tujuan awal bahwasanya kita bekerja ke luar negeri ini hanya ingin merubah nasib, hanya ingin mencari modal, nggak ada niat lain selain itu ya. Niatkan dengan tulus, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman ya, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.